Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkarnain Faras dari kelas MJ702. Ini mempresentasikan tentang pendapat saya tentang proyek food estate. Yang pertama, pendapat tentang proyek food estate. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan, terutama terkait dengan perubahan fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dari tujuan awal proyek, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, menjadi orientasi ekonomi yang kurang relevan dengan tujuan tersebut. Selain itu, pengalihan fungsi lahan sawah berdampak negatif pada lingkungan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang justru kontraproduktif terhadap upaya keberlanjutan. Greenwashing. Proyek ini diawali dengan klaim mendukung ketahanan pangan, tetapi realitas di lapangan menunjukkan lahan yang dialihkan menjadi kebun sawit ini menciptakan persepsi bahwa tujuan lingkungan dan sosial hanya digunakan sebagai alat pemasaran tanpa implementasi nyata. Ketidaksesuaian janji dan realitas. Proyek ini melanggar prinsip-prinsip transparansi dan kejujuran. Masyarakat diberi harapan akan meningkat ketahanan pangan, tapi hasilnya tidak mencerminkan janji tersebut. Minimnya kepedulian terhadap dampak lingkungan. Prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan diabaikan karena alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit dapat memperburuk kerusakan ekosistem. Nilai-nilai yang kurang dipenuhi. Yang pertama ada kejujuran, klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, keberlanjutan, pengabaian dampak lingkungan yang besar. Yang ketiga, tanggung jawab sosial, ketidakpedulian terhadap kepentingan masyarakat lokal yang terdampak. Rekomendasi penyesuaian. Agar proyek ini lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan, berikut adalah langkah konkret yang mungkin bisa diambil. Yang pertama, audit dan evaluasi proyek. Lakukan audit menyeluruh terhadap implementasi proyek untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan awal, termasuk analisis dampak lingkungan atau bisa disebut AMDAL. Yang kedua, transparansi. Publikasikan laporan kemajuan proyek secara berkala, termasuk pengelolaan dana dan capaian target. Yang ketiga, partisipasi masyarakat lokal. Libatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan berikan insentif agar mereka mendukung keberlanjutan proyek. Yang keempat, keterkaitan dengan pemerintah. Proyek ini relevan dengan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dengan berkelanjutan, mengatur perlindungan lahan produktif untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya AMDAL dalam proyek-proyek besar yang berdampak pada lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengatur zonasi dan peruntukan lahan sesuai dengan tujuan pembangunan. Penyesuaian langkah. Patuhi peraturan dengan memastikan proyek memiliki AMDAL yang sah dan implementasi rencana tata ruang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan. Buat mekanisme pengawasan yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga independen. Outcome yang diharapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik, hasil yang diharapkan adalah ketahanan pangan. Lahan sawah tetap digunakan untuk produksi pangan, mendukung pasokan pangan nasional, keberlanjutan lingkungan, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, termasuk upaya rehabilitasi lahan rusak. Yang kedua, kepercayaan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proyek nasional. Yang ketiga, dampak sosial positif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peluang kerja di sektor pertanian pangan, bukan sawit. Dengan langkah-langkah ini, proyek food estates mungkin dapat berjalan sesuai tujuan awalnya, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini sehingga membuat pengetahuan saya jauh lebih baik dan mengenai food estate. Dan saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.